Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insanoku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insanoku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Aku harap sehat ya. Kalian tentunya masih ingat kan apa yang terjadi pada Bartholomew Kuma pada One Piece Chapter 1071, di mana saat itu Kuma dengan sengaja menabrakkan dirinya ke Redland dan masih belum jelas ya apakah itu memang dari Kuma sendiri atau dari buah iblisnya saat dirinya dengan sengaja menabrakkan ke dinding Redland. Tentunya kali ini kita akan membahas sosok Kuma ya guys, merujuk saat dirinya tiba-tiba terbang ke Pulau Marejois. Apakah Vegapunk mempunyai misi tersendiri dengan Kuma? Mengingat banyaknya kejanggalan terhadap Kuma. Jika memang benar ini adalah misi tersendiri antara Vegapunk dan juga Kuma, misi apa dan dengan siapa yang Vegapunk susun dan juga Kuma tersebut? Menarik, jadi tunggu apa lagi? Oke, let's go! Melihat apa yang terjadi pada Bartholomew Kuma, ada kemungkinan jika dia adalah tiruan dari robot kuno yang terbengkalai di Pulau Egghead. Dan ada alasan kuat mengapa kemudian Vegapunk menciptakan sosok pacifista Kuma berdasarkan robot kuno tersebut. Seperti yang kita ketahui, Bartholomew Kuma memutuskan untuk menjadi bahan percobaan Vegapunk untuk proyek pacifista. Vegapunk menggunakan bagian tubuh Kuma untuk dirubah menjadi pacifista, senjata manusia yang dahsyat. Menurut penuturan Jinbe, hal tersebut Kuma lakukan sebagai bentuk pertukaran atas hukuman yang dijalani setelah Kuma dianggap sebagai penjahat. Bagaimana kemudian Vegapunk merubah Kuma menjadi pacifista bisa dibilang sangat menarik. Namun, terdapat sebuah teori yang muncul mengapa kemudian Vegapunk menciptakan pacifista dan juga koneksinya dengan Kuma. Terinspirasi dari robot kuno yang ada di Egghead, dalam chapter sebelumnya, Oda memperkenalkan sebuah robot kuno raksasa yang sempat ditemui oleh Luffy saat grup Monkey D. Luffy datang pertama kali di Pulau Egghead. Menurut penuturan Vegapunk, robot tersebut sempat aktif pada 200 tahun yang lalu untuk menyerang pusat pemerintahan dunia yakni Marejois dan berusaha untuk menghancurkan wilayah tersebut. Namun, karena kehabisan bahan bakar atau sumber daya, akhirnya robot tersebut berhasil ditangkap dan kemudian secara diam-diam disimpan di Pulau Egghead. Yang menjadi pertanyaan siapa yang mengirim robot tersebut dan apa tujuannya masih menjadi misteri ya guys. Keberadaan robot kuno tersebut di Pulau Egghead jelas sangat menarik dan juga bisa menjadi sebuah petunjuk jika Vegapunk kemudian meneliti tentang robot tersebut. Bisa jadi robot inilah yang kemudian menjadi inspirasi Vegapunk untuk menciptakan pacifista. Dari sini Mimin bisa berteori ya, yang menyebutkan jika pacifista Kuma merupakan tiruan dari robot kuno tersebut, di mana Vegapunk mengaplikasikan semua hal dari robot tersebut ke tubuh pacifista Kuma. Mungkin inilah alasan mengapa di chapter 1071 kemarin, pacifista Kuma yang diselamatkan kakak dari Monkey D. Luffy yakni Sabo memutuskan untuk terbang ke Marejois. Bisa jadi program robot kuno dalam otak pacifista Kuma secara tidak sengaja aktif saat diperbaiki oleh Lindbergh. Dan hal itu memicu pacifista Kuma untuk kemudian pergi ke Marejois dan menyerang orang-orang di sana. Berkaitan dengan teori di atas, bisa jadi bahwa Kuma yang asli itu masih hidup ya guys ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemungkinan besar Vegapunk tidak benar-benar mengubah sosok Kuma asli menjadi pacifista. Namun mungkin dia melakukan penelitian seperti yang dilakukan terhadap Kaido ataupun King. Ketika Doflamingo pernah menyebutkan jika Vegapunk dan World Government mengubah Kuma menjadi cyborg, hal tersebut memang benar tapi tidak sepenuhnya ya guys. Vegapunk memperbanyak jumlah Kuma menjadi robot karena itu disebut sebagai pacifista. Dalam Art Hazard, Law pernah melakukan hal mirip seperti Vegapunk lakukan. Diperlihatkan jika Trafalgar di Waterloo melakukannya terhadap Caesar Clown. Law sempat mengatakan kepada Caesar jika jantung yang dia pegang adalah milik Smoker, yang mana sebenarnya itu merupakan milik Monet. Dalam konteks Kuma, Vegapunk bisa saja mengatakan kepada pihak World Government dan Naga Langit bahwa yang dia berikan kepada mereka adalah Kuma yang asli. Padahal faktanya itu merupakan sebuah pacifista yang kemudian dikenal sebagai PX-0. Berdasarkan hal itu, kemungkinan besar Kuma yang asli masih hidup ya guys ya, dan akan bertemu kembali dengan anaknya Jewelry Bonnie di Pulau Egghead. Oda sendiri kemungkinan sudah membangun peristiwa atau momen tersebut sejak Art Reverie. Teori ini bisa jadi alasan mengapa kemudian Vegapunk nampak tidak merasa bersalah tentang sosok Kuma. Juga ketika dia mengatakan jika Kuma tidak bisa dikembalikan seperti semula. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Vegapunk sama sekali tidak pernah mengubah Kuma menjadi cyborg seperti yang muncul dalam cerita.
Kata lain, jika itu memang benar, Oda sudah berhasil memanipulasi para fans dengan berpikir jika Vegapunk benar-benar mengubah Kuma menjadi pacifista, padahal hal itu tidak pernah terjadi ya guys ya. Apa yang terjadi pada Bartolomeo Kuma dalam cerita One Piece mungkin adalah bagian dari rencana besar yang Vegapunk buat dan pikirkan matang-matang. Vegapunk secara hati-hati membuat rencana yang bisa jadi dia buat bersama Monkey D. Dragon. Rencana ini mungkin sudah dia buat sejak 22 tahun yang lalu pasca peristiwa mengerikan di Ohara. Mungkin seperti halnya Monkey D. Dragon, Vegapunk juga sangat marah dengan peristiwa tersebut. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak mengingat World Government adalah penyumbang sumber daya paling besar untuk semua penelitiannya. Belum lagi dia juga bekerja untuk mereka. Vegapunk akhirnya menyusun rencana secara rapi yang kemudian dieksekusi secara perlahan sebelum kemudian benar-benar terlaksana ya guys ya. Bisa jadi ini alasan mengapa Vegapunk menyebut jika pertemuannya dengan Luffy adalah takdir, karena Luffy bisa jadi adalah sosok yang akan membantunya untuk mewujudkan semua rencana yang sudah dia susun. Menarik tentunya untuk melihat bagaimana peran Vegapunk di cerita serial One Piece, di mana kemungkinan dia akan menjadi salah satu sosok yang sangat penting ya guys ya.